kali ini bareng sama Atta. Halo Bun, apa kabar? Aduh. Senang banget nih hari ini bisa main-main ke sini. Pernah masak nggak? Pernah dong. Kan aku tuh ada acara masak juga di rumah. Oh jadi gitu, sering masak. Ini kita mau bikin perkedel. Perkedel, oke. Pernah bikin perkedel nggak? Pernah. Cuman nggak sering lah, Bun. Tapi bisa dong. Dikit-dikit lah. Oke, berarti ini tinggal diulek dulu. Oke, kita masukin ya. Kan? Ulek, ya kan? Sampai... Jadi yang masak nih aku apa Bunda? Ya kamu lah. Oke, kalau aku yang masak udah terlalu biasa ya kan. Oke. Gak apa-apa, di sini kita memaklumi. Boleh bisa cuci tangan juga. Kita cuci tangan sama sendoknya ya Bun ya, buat naruh ke situnya ya. Kalau di sini sih kita nggak apa-apa. Kita memaklumi yang bisa masak ataupun tidak ya kan. Karena ini cuman. Ini matinya gimana Bun? Putar. Sorry. Oke, ini kita mau bikin buat berapa orang Bun semuanya? Semuanya aja. Enggak kok, nggak banyak kok ini. Oke. Iya. Diulek ya Bun. Sorry. Aku yang ulek ya. Iya dong. Udah. Oke. Nah tapi kalau di rumah tuh selain konten masak nggak sebenarnya? Masak. Biasanya kita masak telur. Oh. Masak telur. Nge-gym gitu ya? Iya, kalau nge-gym masak telur bisa. Tapi kalau masak yang ribet-ribet lama jarang. Tapi aku paling seneng tuh masak fried chicken. Oh gitu? Iya, suka banget aku. Aku tuh Masak pecinta fried sendiri? chicken. Coba deh daripada kalau beli di mana-mana mungkin takutnya kan ada pengawetnya atau apa. Oh. Jadi kalau masak sendiri kan ayamnya fresh, potong sendiri, terus gitu. Paling suka masak fried chicken. Nah, anak-anak suka nggak? Suka. Kalau aku yang bikin fried chickennya anak-anak suka. Oh. Fried chicken, fried fish, gitu-gitu Bun. Oh pokoknya yang goreng-gorengan lah yang ya. goreng-goreng. Tapi lumayan loh. Lumayan Bun, bisa. Jadi, tapi lucunya aku tuh belajar masak tuh dari konten. Jadi dari lihat konten orang, di situ belajarnya. Oh. Gitu, karena kan basicnya ya bukan koki Bun. Iyalah sama Bukan lah. koki. Terus kalau misalnya Aurel sering masak gak di rumah? Dia seringnya bikin kue. Oh. Dia jarang masak tapi sering bikin kue. Oh, justru dia lebih ke pastry ya? Pastry, dia sukanya pastry, makanya bikin usahanya kan pastry-pastryan. Oh. Karena emang dari rumah sukanya bikin kue. Kalau Bunda sukanya bikin apa? Masak apa aja yang anak-anak request. Jadi kan tiap hari aku nanya anak-anak mau makan apa, terus belajar lah masak gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa bikin kue, bikin makanan, bikin lauk nggak apa-apa. Asalkan jangan bikin masalah ya Bun ya. Oh jangan ya, Iya. capek ya, hidup udah banyak masalah kok. Benar. Ngeri Bun sekarang kalau bikin masalah. Takut. Udah deh kita cinta damai aja deh. Iya, damai-damai aja lah, udah punya anak ya Bun ya. Iya bener, kalau misalnya. Tapi Bunda pagi-pagi katanya suka masakin anak juga. Iya makanya aku tiap pagi masak gitu. Cuman kalau sekarang kadang udah tahu kali ya, maksudnya diri sekarang udah makin mulai berumur gitu. Kadang aku live-nya kalau udah sampai malam banget, jam 2, jam 3 baru tidur, aku bilang gitu, biasanya udah ada makanan yang aku standby-in gitu, kayak kita udah siapin lah gitu. Nah itu aku masaknya siang, pagi-pagi anak-anak breakfast yang simple aja gitu. Yang itu ya, bumbu sarwenda. Resep sarwenda, ya. Terus jadi kayak anak-anak breakfast yang simple, aku masaknya siang gitu. Jadi nggak selalu kalau sekarang pagi, karena udah tahu kan kalau terlalu kurang tidur nggak bagus juga buat aku kan. Benar. Nggak bagus buat kesehatan banget. Orang baru jam 2, jam 3 tidur, masih jam 5 aku udah bangun gitu. Jadi cepetan. Baru tidur 2 jam, habis bangun kan pasti nggak bisa tidur lagi kan. Benar. Gitu. Jadi kadang kalau emang kerjaannya sampai subuh banget, aku anak-anak sarapannya simple, aku baru masakin mereka siang. Karena kan pas jemput mereka sekolah, baru dibawa buat makan lunch mereka, dinner mereka gitu. Jadi udah diatur lah kalau sekarang waktunya. Ini gara-gara aku sering main pedal ya. Jadi waktu ngulek begini tuh cepet pegel. Kok jadi cepet pegel? Relate nggak sih Mas? Hah? Relate nggak sih? Tinggal kalah sih kalau tinggal. Iya. Ini kayak agak pegel gitu nggak sih Mas? Hah? Penggelangan. Masa sih? Bunda harus nyobain main pedal ya Bun? Ya boleh deh ya nanti ya. Ajakin dong bosmu. 1000 kalori Bun. Iya. Boleh lah. Efek sampingnya kurus pokoknya. Bahayanya pedal itu bikin kurus. Kayak masak gitu kalau masih jadi koki soalnya. Bayangin Bun, aku tuh makan bisa 6 kali sehari, tapi gara-gara main pedal udah nggak bisa gendut sama sekali. Makan 6 kali sehari aku. 6 kali. Wah, kalau makan bebas nasi kalau bisa 6-6-nya. Kalau bisa kurus sih gue mau sih. Tapi Bunda kan udah kurus apalagi Bun, malah bahaya kekurusan.
Cuman bunda maksudnya kalau main pedal habis itu bunda halal tuh makan apa aja. Ini aku Nasi kek, makan nasi rendang kek. Aku emang makan apa aja, aku bebas makannya, nggak aku jaga banget gitu. Tapi kalau dulu kan aku sukanya cuma makan sayur, emang aku tipikal yang suka makan sayur-sayuran. Kalau sekarang ada proteinnya juga lah gitu. Nah tapi kamu sama Aurel suka hobi kulineran nggak? Suka. Kulineran? Kita berdua suka kulineran. Terus ada waktu buat berdua nggak sih? Kan udah punya anak dong. Ada, ya kan? Kita tuh setiap Sabtu atau Minggu kita suka dinner bareng. Sama anak-anak? Ada yang sama anak-anak, misalnya minggunya sama anak-anak, Sabtunya bisa makan berdua. Oh, tapi yang pasti harus ada quality time berdua. Quality time, atau enggak Netflix and chill. Wow. Atau enggak Netflix and cuddle. Oh. Kan boleh dong, kan udah nikah. Bener, boleh. Justru bagus, ternyata aku baru... Bunda suka nggak cuddle gitu? Sorry nih aku bulak lagi. Sorry. Tapi aku juga salah nih. salah pertanyaan maksudnya. tapi aku baru maksudnya tahu. Kan ada orang love language-nya kan beda-beda. Oh, iya. Ada orang tuh katanya sukanya gift. Ada orang sukanya tuh quality time. Ada yang sukanya touch gitu, Bun. Gitu loh. Ada yang soft touch. Bener. Ada juga yang physical touch. Iya, physical touch. Bener. Nggak kan ada love language orang beda-beda kan? Betul. Nah kalau biniku sukanya, jadi kita itu biasanya kalau Senin sampai Jumat kadang-kadang emang ada tidurnya sama anak-anak. Nah kalau udah Sabtu Minggu kita tidurnya berdua, quality time. Oh. Bener. Ya kan namanya hidup kan butuh berdua juga, Bun. Ya nggak sih, Bun? Maksudnya, tapi bener nggak sih? Maksudnya bundanya diem doang pas aku ngomong gitu. Bang, gimana jawabnya? Jadi aku jawabnya bener nggak sih? Jawaban aku takutnya aku salah. Enggak, bener. Sebenarnya kayak gitu loh. Sebenarnya kayak walaupun sama pasangan, kita walaupun udah punya anak, tapi kita harus ada quality time waktu buat berdua. Karena kan, ya coba bunda dulu. Karena kalau dari sisi psikolog ya. Nah, keluar nih. Ini nggak dari sisi psikolog. BTW bunda katanya ini bakal jadi psikolog. Sumpah gara-gara tadi bunda bilang psikolog, aku tuh dulu suka banget dengerin orang psikolog ngomong. Berarti aku nanti kalau misalnya aku lanjut S2, ini kan aku lagi masuk S1. S1-nya apa? Hukum. Ini ngambil lagi, karena basic psikolog mendingan kita, aku dulu S1 kan psikolog. S1 kan dulu aku sastra Mandarin Inggris. Oke. Nah, karena aku mau belajar psikolog lagi, aku ambil ulang S1 lagi. Oh jadi S1-nya double degree gitu ya? Iya, karena menurut aku ambil psikolog. Iya, karena psikolog kita harus belajar basicnya lagi kan. Bilangin Jack, aku mau daftar psikolog. Tapi yang kerjain dari rumah. Iya. Bilangin Jack sama Mbak Sri. Dah, aku mau daftar. Gara-gara enak banget soalnya psikolog tuh, ya aku kan dulu tahun 2000 berapa ya? 2018 tuh suka paling sering stres. Jadi stres fullnya tinggi, aku tuh seneng banget dengerin orang di YouTube tuh ngomong tentang psikolog, gimana meredakan stres. Psikolog-psikolog yang di online gitu kan ada juga, Bun. Ada. Nah, kata-katanya tuh kadang-kadang selain aku nontonin Ustadz gitu, Bun. Kayak Ustadz Zakir Naik, aku dengerin. Terus dengerin bacaan-bacaan Quran. Nah, aku dengerin psikolog-psikolog pada ngomong. Gimana kita itu rilis setiap hari. Benar. Gimana begini, gimana begitu. Senang sih aku. Ini tim aku kuliah bareng aku yang ini. Oh iya? Karena aku nggak mau kuliah sendirian, jadi harus ada tim yang ikut kuliah sama aku. Jadi kamu juga ikut ngerjain ya? Ya kan, kalau kerja kelompok kita bertiga. Adik aku juga suruh masuk. Psikolog? Iya, jadi bertiga kita kuliahnya. Kuliah online? Kuliah online sama ada masuk juga, Namanya juga. Universitas apa, Bun? Uniji. Uniji? Iya. Uniji. Berarti yang ikut sama gue siapa? Satu? Psikolog? Oke, kita berdua ya. Aku bertiga. Habis kantor kita psikolog. Jadi pas aku kuliah hukum, aku juga ajak timku, Bu. Iya kan? Jadi ikut kuliah hukum. Nah sekarang kalau psikolog, siapa yang mau kuliah sama saya? Psikolog. Oke, Andi. Andi akan kuliah psikolog sama gue. Kita masuk ke daftar berdua ya. Dia baru lulus, udah lu kuliah lagi ya. Karena lu baru lulus, pasti baru lulus seminggu. Jadi maba, kita maba. Mahasiswa baru, maba. Iya, benar. Jadi kita bisa mewakili universitasnya nih untuk main di bola apa gitu kampus. Iya, tenang nih. Jadi lu ntar S1 yang pertama apa? Komunikasi. Sama, lo apa? Desain grafis, jadi psikolog. Dia apa bilang? Si nyambung. Iya. Komunikasi psikolog.
Jadi ntar orang bisa curhat ya Bun sama kita ya? Benar. Tapi emang kebanyakan ya orang kesini curhat ya sama kita ya? Iya. Mana kemarin field trip lagi, Bapak. Field trip, aku ikut field trip. Sama anak-anak Maba. 19 tahun. Gue berasa kayak ada 1000 onyo di depan gue. Oh Bunda berarti umur tua sendiri di situ? Iya, 1000 onyo di depan gue berasa. Terus kan biasa kan kadang ada anak-anak inter Seru lagi. yang nggak tahu kalau aku tuh mainnya onyo gitu, nggak tahu kalau aku tuh ibunya onyo. Oh. Jadi aku kan pakai baju mahasiswa juga dong. Tapi Iya. nggak kelihatan kok Bu. Ya udah kayak gini, terus tiba-tiba ada anak yang datang gini, kamu satu tim sama aku. Terus onyo langsung liatnya gini, itu emak gue. Terus temennya kayak bingung gitu, malu. Maksudnya, lu ngomong sama emak gue jangan gitu, padahal akunya biasa Oh aja itu gitu ini deh. Bunda masuk ke tempat kuliahnya sama dengan Onyo? Sama sama onyo, tapi Oh beda Uniji, ini jurusan. Onyo di Uniji juga? Benar, tapi beda jurusan gitu. Oh gitu. Tapi pas kita- Oh Bunda tuh dulu belum ada S1-nya juga? Udah, kan aku di Beijing. Oh S1 Beijing. Ya udah lama lah, gue udah lulus kuliah 10 Berarti tahun ini dulu. S2-nya? S1 lagi, aku ulang lagi. Oh jadi oke. Karena menurut aku kalau secara kita kan belajarnya psikolog, jadi aku mau belajar basicnya lagi. Berarti ntar namanya Bun Sarwenda S. Yang pertama apa? Sastra Mandarin apa? SM. Sastra. Beda. Nggak tahu kok. Belakangnya beda. Nggak tahu. Luar negeri kan. Oh. Kalau luar negeri apa? Gue nggak tahu. Kalau di Indo beda. Oh. Bagi orang. Nah, gue nggak tahu Ya, lagi. bener Gue deh. udah belasan tahun yang lalu lagi gue lulus kuliahnya. 2012 gue lulus kuliah. 2013. 2013 gue 2013. Tapi kan tadi bilang Aurel tuh turun 30 kilo. Ya kan jadi gue yang ngulek kan. Iya Bun, iya Bun, iya, Ini ya, kan gantian. Aurel turun 30 kilo. Itu tadi katanya awal-awal kamu nggak ngasih dia diet? Enggak juga Atau sih Bun. hoax aja ini? Hoax aja, sekarang banyak hoax Bun, bingung. Iya kan? Nggak tahu Hoax mana berita kamu bener, sih mana banyak sih. hoax berita aku sih lumayan banyak ya. Sama kita mah. Iya. Siapa yang mainin ya Aduh buzzernya ya? bingung deh gue. Ini buzzernya dari mana ya? Aduh takut lah, nggak tahu lah. Enggak maksudnya buzzerku dari mana ya? Ada aja gitu. Nah, Tapi pas ditangkap orangnya pada berbingung aja gitu. Oh iya, gua cuma nggak mau gedein akun katanya gitu. ya udahlah. Ya emang ada sih Bun beberapa yang kalau udah kelebihan ya hoaxnya. Tapi kalau aku sih nggak pernah ngelarang sih Bun. Kalau diet itu kan sehat Bun. Maksudku kalau yang nggak bagus itu, misalnya dia punya asam lambung tapi nggak makan sama sekali, akhirnya diet sampai sakit gitu-gitu ya aku ngelarang. Iya. Udah nggak makan, tapi tiba-tiba makannya pedes-pedes. Kemarin aku sempet sampai anterin ke RSPI itu, Oke. masuk ke UGD. Lemos katanya, badannya gemeteran. Nah itu baru menurutku dietnya nggak bener. Oh. Mendingan sekarang ya tetap makan dan lain-lain, tapi olahraga. Makanya sekarang dia pedalnya rajin banget Bun. Sehari berapa kali tuh? Setiap hari? Setiap hari sekali. Wow. Hampir Senin sampai Jumat. Wow. Tapi dia benar-benar berkurangnya hampir 30 kilo Bun. Wah luar biasa. Emang pedal ini efek sampingnya bikin kurus ya guys, karena bahkan tuh anak di kantorku ada Emang Nigel kurusan? Enggak, ini pedal nggak kurus. oh ini mainnya selalu sebulan sekali Bun. Enggak, dia seringnya kan. Tiap hari kan. Tiap hari. Enggak apa-apa. Tapi udah Oh berarti ini tipikalnya yang gajiannya semua buat pedal ya? Karena timku ada yang dari bukan timku ya, ada partnerku yang main di pedal di base campku, itu dia dari 130 jadi 96. wow. Iya, dalam waktu 3 bulan. Ini malahan bertambah semuanya di sini. Dari 90 jadi 100. Ya, Pulang jadi koki langsung. tapi emang pedal itu olahraganya tuh addicting sampai kita lupa waktu olahraganya Bun, makanya kita jadi pada kurus. Oh gitu. Iya, tapi kan berarti sewa lapangannya enak kalau kamu kan punya lapangan sendiri. Ya nggak apa-apa lah Bun, Bunda kan nanti spend buat kesehatan kan nggak apa-apa. Boleh deh ya kan. Kalau Bunda mah nggak perlu mikir duitnya berapa-berapa, udah sewa aja. Ya, tapi Ngapain dipikirin sewanya gimana? bukan, tapi kan sekarang pada susah katanya. Ya udah bikinlah lapangan pedal ya. Ya bikin. Apa mau ikut invest aja nih Bun? Boleh. Nih, Mana? aku liatin gambarnya ya. Oke. Gue di kesempatan ini yang Nah, Mana, ini di mana akan lokasinya? jadi lapangan yang paling bentar, aku buka ini. Aduh, ya kan ini kita emang ngomongnya Kan sekarang Bunda udah pebisnis
sukses banget. Boleh. Aku kalau invest boleh dong. Ini akan jadi lapangan pedal paling mewah. Wah. Karena ada satu lapangan Bun, tapi ada kolam renangnya di dalam. Buat apa? Jadi kita akan sewain per jamnya 1,2 juta. Oh, buat orang berenang. Jadi orang tuh kan ada yang mau main pedal tuh dia sambil lifestyle, bener bukan begitu Mas? Ada yang private, jadi kayak private tuh ada yang jual 850.000 tetap full, itu nggak ada kolamnya Bun ya. Cuman ada ruang tunggu VIP. Kita kolam renang buat apa? Bun, ada yang gitu-gitu. Ada yang gitu-gitu Bun. Wah, ngerti. Ada yang jelaskan Del. Jelaskan Mas. Jelaskan. Si kolam renang itu buat apa? Tunggu, aku liatin dulu Bun. Sekedar olahraga, Bun. Benar, ini adalah olahraga dan lifestyle Bun. Boleh. Itu siapa aja? Lu sama siapa aja? Aku cari gambar dulu, bentar Bun. Lu sama siapa aja itu? Alhamdulillah ya Bun, waktu aku jalanin yang di Sunter itu sampai jam 4 subuh full. Cuman kosongnya 2 jam. Kalau dibuka juga itu 2 jam sampai subuh, sampai 24 jam bisa full. Manajemennya siapa yang manage? Kamu? Kita bareng-bareng. Bunda juga mau ikut manage juga boleh. Ya males. Udah ada. Lagian Bunda. Jangan tanya ya. Nih Bun, ini desainnya. Bagus. Gimana guys? Bagus nggak guys? Bro, Del. Kalau aku ada tanah mau nggak? Boleh, aku kerjain. Ini kamar mandinya sama ada kolamnya juga Bun. Bener ya kalau ada tanah mau? Emang Bun, Ada nih. aku bisa. Oke. Ada. Takut banget ya Nigel tiba-tiba ngilang. Aku sama kayak Bunda dari kecil tuh selain mau jadi pemain bola, bisnis, entertainment, arsitek. Jadi aku Iya. suka banget gambar, tapi aku sukanya lebih ke gambar yang olahraga. Makanya aku lebih banyak bikinnya lapangan mini soccer, bola, Oh. lapangan Wah, kalau pedal. udah kayak gini enak kan papi bisa bangun. Betul. Papi aku kan kontraktor. Bener, tapi kan papi. Aku masih. Enggak, tapi perusahaannya kan masih ada. Oh iya bener, ayo Bun. Iya. Dengan maksudnya- senang hati kita kolaborasi Masih aja Bun, jalan. kita collab bareng-bareng. Kan kalau kayak gitu. Senang, timnya senang, asik pedal terus. Nggak apa-apa, Tapi nanti di kita lapangan kosongin itu- buat tim-tim kita dari jam 4 subuh sampai jam 6 pagi. Iya. Jadi 4 subuh. Enggak, tapi kan kayak gitu kan mereka bisa ganti kan, bisa ganti jadi tiang pedal, tiang apa gitu kan. Bisa kan? Nggak Oh, bisa. bukan yang kayak yang di situ. Bukan, kalau pedal tuh, tapi ada yang portable juga Bun. Iya kan, ada yang Yang bisa portable diganti. kalau Bunda nanti main ke base campku, nanti aku tunjukin portable. Atau Bunda latihan aja dulu di situ. Iya. Di tempatku sambil kita nunggu lapangan yang kita mau jadi ini bareng-bareng. Boleh. Kita jadi. Ini sisa 10% doang, yang lain 90%-nya udah laku. Ya udah boleh. Langsung ya udah boleh. Bilang Wah kacau. Bunda Sarwenda, OTW, owner lapangan pedal. main aja belum pernah. Tiba-tiba punya lapangan. Asik. Iya. Yang penting kan duitnya daripada ngendep di bank ya kan diputer, Benar, kan bisa benar, balik boleh lagi. banget. Nanti kita Boleh. kontrak tanahnya kan 5 tahun, jadi duitnya udah naik 5 kali lipat selama 5 Iya. tahun. Ini kalau udah ada tanah mau ya? Iya boleh. Udah ada tanah, boleh. BTW ini dari tadi kita ngulek mulu nih nggak materi. Ya, ini masih udah jadi. Udah jadi, ayo. Oke. Pindahin lagi. Jadi aus nih, Bun ada air putih nggak Bun? Ada dong. Oh iya, Ini kita air ngomongin, putihku. ini gimana sih ya pembahasan kita malah jadi bisnis ya kan? Apa-apa, Bun. Ya kan, nggak apa-apa. Emang aku suka bisnis. Aku kalau ngomongin bisnis Bun sampai pagi juga bisa, karena aku seneng sama kayak Bunda passionnya di bisnis. Ya, aku passionnya cari duit sih sebenarnya. Iya. Apapun yang menghasilkan secara itu halal, aku oke. Amin, Ya bener. kan? BTW Udah. ini dimasukin apa? Bunda enaknya dimasukin apa dulu nih? Nih, udah pindahin dulu, terus kamu tinggal aduk-aduk. Oke, Coba. tenang Ya kan? Bun. Bisa ini bisa orang bisa bisa diatur. masak fried chicken kok. Bisa diatur. Tapi kan anak udah punya 2 nih. Mau berapa sih target? Target sih kita sebenarnya dulu pengen 20 Bun. Oh. enggak bercanda. Pengen ini 2 atau 3 aja Bun. 2 atau 3. Tapi Tadinya kalau 20 kan bisa jadi, kalau tim futsal jadi 4 Bun. Jadi langsung ada semifinal. Namanya kan kita sebagai laki-laki tuh nggak boleh egois Bun. Harus tergantung istrinya. istrinya mau berapa? Istrinya yang nggak mau banyak-banyak, ya udah kita ikut aja. Tinggal Ya, Bun. dibubuhin, silakan masukin semuanya. Iya, tapi sesuai. Terserah aku kan Bun, Iya, terserah, yang mana. Oke. Kita masukin bumbu kaldu dulu. Oke, habis itu kita masukin garam. Jangan terlalu asin Bun. Tapi kedikitan nggak ya? Iya kayaknya ya. Iya. Aku sih nggak suka asin, cuman kayak aku rasa kaldu kamu kurang deh. Oh, kaldu yang banyak. Iya, kaldunya banyakan dikit. Oke. Karena kan ini kentang kan. Benar. Biar nggak kentang ya.
Ini Lada. lada. Oke. Ini terakhir apa Bunda mau masukin sekarang nih? Sekarang kan diaduk. Ini juga Oke, gula gula. kalau perlu gula. Oke, ini udah masuk. Bumbu sekarang. Supaya garing gitu. Oke, agak banyak dikit ya biar. Ya semuanya juga nggak apa-apa sih. Emang iya Bun? Ini kan biar Nggak keras sendiri ya? Udah, apa Bun? enggak ya? Saya enak Bunda aja nggak apa-apa. Enggak ya? Nggak tahu sih aku. Enggak sih. Aman sih. Aman. Tuh perlu ini ya? Ini perlu dikit lah. Biar Kalau aku ada sih nggak isi. terlalu suka ini Bun, jadi aku sukanya dikit-dikit aja. Ya udah. Oke. Silakan. Ini dia kita lihat perkedel ala Atta dan Sarwenda. Tapi berarti kamu tuh lumayan menjaga hubungan bersama anak dan keharmonisan rumah tangga ya. Tetap ya. Lumayan Bun. Berarti kalau lagi chill gitu nontonnya apa? Suka nonton film horor kah? Kita drakor Bun, suka nonton drakor. Drakor. Kita suka Korean drama. Wih. Karena Korean drama itu tuh kayak seru kalau nunggu episode selanjutnya. Terus ada yang sukanya Korean drama apapun. Apapun, tapi kita paling suka thriller. Serem ya Bun ya. Aku suka banget. Suka nggak sih thriller? Aku sampai aku bilang gini, aku pengen banget deh main film thriller. Iya, karena film thriller tuh kayak apa ya Bun? Kayak kalau kita lihat ya, kayak Lebih deg-degan gak sih? deg-degan terus kita nagih nonton selanjutnya nih siapa sih sebenarnya Iya yang jahat. benar. Terus kayak nanti kalau kita di kehidupan asli kayak kita bisa waspada gitu sama orang-orang yang punya niat-niat buruk gitu. Tapi kalau film thriller mah kalau udah ada di kehidupan asli sih serem sih. Tapi kan kadang-kadang Ada itu ya? jadi gini Bun, kayak di film thriller ya contohnya. Dia ini orangnya kayak di kehidupan aslinya baik. Benar. Terus dia kayak nggak ada baik sama apa-apa. binatang, ape gitu. Ternyata dia yang Ternyata tiba-tiba dia punya kebiasaan kalau malam motong bunuh terus motongin jarinya terus kukunya dikoleksi. Ada yang kayak gitu. Iya. Maksudnya sesak jiwa itu. Maksudnya kita bisa jadi kayak ya karena apa balik lagi ini ke psikolog ya. Jadi kayak kita ngerasa oh ternyata manusia ini tuh Dan ya, itu biasanya ada karenanya kenapa, backgroundnya apa. iya, jadi ternyata dulu dia punya trauma. Iya. Orang tuanya misalnya berantem terus sering mukulin istrinya. Iya. Atau tiba-tiba si anak ini sering ngelihat bapaknya ini pernah jahatin binatang apa-apa. Benar. Pernah berdarah apanya, pasti ada basic kecilnya tuh. Ada basic. Makanya menurut aku tumbuh kembang anak tuh waktu Penting, kecil itu bener. penting banget. Penting gitu. banget. Kasih sayang, tumbuh kembang itu benar-benar harus diperhatikan banget tuh waktu golden Masih kecil, age-nya mereka bener. gitu. Karena itu bisa menumbuhkan trauma nanti di Betul, aku setuju sih. Gitu. Jadi Makanya kayak aku sama anak-anak juga ya kayak ini pagi-pagi ini aku sebelum syuting udah nganter anak dulu Bun sekolah. tuker-tukeran nganternya atau kamu terus? 90% sih masih aku ya. Kalau Tapi emang kadang-kadang tuker-tukeran. Tapi kebanyakan istriku bilang, Pak besok nganter ya. Ya kamu dong masa aku terus. Ya kamu ya udahlah ngalah. Kalau aku tuker-tukeran gitu. Tuker-tukeran. Tapi ternyata bonding waktu kamu, ya kayak aku lah. Aku ngerasa ini dari personal life aku. Aku ngeliat orang tua aku, mereka harmonis. Itu yang akan jadi bayangan mereka pada saat nanti mereka dewasa gitu loh. Dan anak itu ternyata senang lihat orang tuanya tuh Romantis. kayak harmonis, Benar. romantis. Betul, itu Ternyata bener. tuh salah satu kehappian anak. Jadi aku tuh pernah di capture orang satu video. Aku tuh lagi kayak peluk istriku atau gimana gitu. Anakku tuh ada di depan, dia ngeliat aku tuh sambil berbinar-binar matanya. Iya. Gitu. Aku pernah lihat tuh klip, oh ternyata anakku ngeliatku tuh kayak gini ya, kayak sama mamanya. Benar. Jadi ya menurutku bonding, maksudnya kehappian orang tua itu di depan anak tuh penting. Ya bukan romantis yang misalnya bertumbuh apa-apa ya. Iya, ya enggak. Maksudnya ya sekedar Physical touch. physical touch, ngebelai gitu. Betul sekali ya, ternyata kayak gitu. Seneng. Dan kadang kalau misalnya anak-anak udah mulai dewasa kan mereka ada muncul malu gitu. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi makin lama tuh makin ada jarak Iya gitu. sih. Jadi kita tetap, kalau aku sama anak-anak aku tetap ada pelukan gitu karena tetap perlu, karena sentuhan orang tua itu pasti beda rasanya buat anak-anak. Karena aku dulu memikir kapan ya anakku nanti pasti dia suatu hari dia nggak mau lagi dianterin sama aku, kayak malu gitu. Bakal kayak gitu nggak sih Bun? Dulu Bunda pas sekolah gitu
Aku diantar, aku kan cuma sampai SMP di Indonesia, habis itu kan aku kuliah sendiri, sekolah sendiri. SMP aku di Malaysia. Enggak lah kan, SMP udah di Malaysia sendiri. Oh, udah di Malaysia. Kalau masih SD kayaknya masih mau deh. Nah itu maksudku, takutnya ntar anakku pengen keluar negeri. Iya, udah nggak bisa antar. Udah bisa nganter, jadi mending udah anter aja, seru kayaknya. Punya Apa, momen. baterai habis? Yang masak. Oke. Tanya ini. Habis itu ini Apa? dibulet-buletin bun. Iya. Habis ini dibulet-buletin. Oke, kita bulet-buletin bareng. Terus kita goreng, hidupin minyak kali ya? Ini yang udah dibulet-buletinnya bukan harus ada piring gitu bun, Iya, ada. biar bisa ditaruh. Iya. Coba kita goreng makanan di kompor 1M. Oh, kok bulatnya begini? Orang kan pekerja bentuknya begini. Iya enggak digituin dulu, nanti bunda tinggal Oh, Acting berarti. tag tim. itu. Biar rata dulu bun. Oh, ya udah. Nanti bunda tinggal giniin doang. Pencet. Oh iya. Ini maunya ya udah nanti mendingan kamu maunya minyaknya banyak atau dikit? Banyak aja bun. Kalau Banyak. masak mah takutnya gosong. Pakein Ulan. Ini biar aku cepat kita bulet-buletin. Ini emang tim kadang ya udah tahu. Atau mau masak. Udah tahu. Bunda pernah ngomel nggak sama tim gitu? Aku, Pernah dong, sering lah cewek. aku kalau ngomel, Saya nggak ngomel. aku lebih ke kalau ngomel, kalau masih ngomel berarti masih aman ya kan? Ya tuh. Kalau udah diemin tuh udah ngambek ya. Oh sama lagi kayak aku. Kalau aku udah diem sama dia udah deh, kamu introspeksi diri. Kan sama timku. Ya Kalau masih ngomel berarti kita masih baik. Iya masih aman. Karena aku jarang ngomel bun. Tapi biasanya aku juga Aku lebih suka ngechat di grup WA. sama. Karena ngomel langsung tuh kayak energinya kebuang gitu nggak sih bun, kayak Iya aku chat di grup aja. Mereka udah tahu kalau ini emosi sudah lagi tinggi. ngomel nih gitu ya. Iya. Emang gue kalau emosi udah tinggi apa? Jadi itu. Chat di grup aja. Pas udah ketemu ada chatting yang lain. Iya. Tapi kalau udah ketemu udah nggak apa-apa. Yang penting aku udah ngechat. Mereka udah tahu gitu. Udah meluahkan. Yang penting mereka tahu gitu. Menurut aku udah selesai. Dari itu udah ketemu kayak biasa aja, nggak ada kenapa-napa. Kayak lagi nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Ya karena mereka kan udah tahu. Menurut aku ya nggak perlu aku omel-omelin lagi kan. Tapi pernah nggak bun ada yang kayak, wah ini aku udah nggak bisa kerja sama dia langsung diudahin gitu, pernah nggak? Siapa? Gak ada, ini masih sama-sama itu. Nggak ada lagi. Nggak ada. Masih Berarti sama habis semua. diomelin mereka udah berubah gitu ya bun ya. Iya. Mereka udah tahu sebenarnya sebelum aku ngechat mereka udah tahu sebenarnya kesalahan mereka apa, cuman mereka lupa aja kadang. Oh. Udah. Ini cuman dibalur-balur, dicemplungin gitu, terus taruh deh goreng. Oke, nice. Udah Tapi jadi guys. sebelum itu kira-kira ada nggak sih kayak doa harapan sebagai seorang ayah untuk anaknya ya kan? Ada dong bun. Oh pakai ini lagi dong. Pakai Iya apa? bun ya. Mau nuang kesininya? Lupa sorry pakai minta Enggak. lagi mas. Biasanya Bang, pas sendok aja ya udah. gini aja gini, terus Oh, goreng. gitu. Nah ini size segini baru cukup bun. Iya. Coba kita masak. Coba. Berarti panggilnya papat apa? Papata. Papata. Papata karena udah jadi papa. Kalau bunda berarti bunda kan panggilannya. Bunda. Bunda Sarwendah, Bunsar. Bunsar. Papata. Bunda emang suka buka sosmed juga? Sekarang baca. Kalau soalnya banyak fans aku gitu yang sering bikin video nge-tagin aku appreciate tag video mereka, jadi kadang aku komen gitu. Kalau dulu Tapi kalau buka-buka TikTok itu kayak FYP gitu. iya, Scroll gitu. iya paling yang di-tagin aja sih. Oke. Kalau Tapi- IG? Iya sama yang di-tag-tagin aja. Oh. Tapi kalau dulu tuh aku sempet sampai nggak berani buka sosmed. Oh karena lagi Gosipnya lagi banyak, Iya terus sih. lagi nggak bener, menjaga mental ya bun ya. tapi tidak bisa berkata apa-apa. Jadi ya lebih baik diam dan tidak melihat daripada nangis terus kan ngeliat kayak gitu kan. Terus kan ya kita nggak mau dong anak kita ngeliat kita lagi sedih waktu kita lagi sedih kan. Kayaknya ini perkedelnya oke nih. Oke nih guys. Tapi kalau sekarang aku suka ngeliat
tek-tekan video pas aku live gitu, lucu. Keliper-kelipernya ya Bun ya? Kelipernya kadang membuat aku kayak, terus mereka ngeditnya tuh lucu. Terus kadang aku nggak sadar gitu, emang pas gua tadi live gini ya gitu. Oh, Nggak sadar. Ya kan? keren. Bunsar. Kalau kamu live nggak? Aku tuh, itu dia masalahnya Bun. Aku agak mageran orang live. Aku tuh lebih suka kerja aja. Meeting sampai malam gitu nggak apa-apa. Mikirin konsep, matangin konsep, bikin event sampai malam nggak apa-apa. Tapi kalau live tuh aku kayak, tapi Kamu aku sekarang ikut udah apa lagi nih yang terdekat? terdekat. Aku ada Pendekar League. Apa tuh? Liga Pendekar tuh liga mini soccer bareng selebriti, legend-legend timnas. Oh. Sama dia ada pemain dunia juga dari Barcelona, dari Spanyol. Gitu, itu event terdekat Bun. Di bulan depan. Nanti Onyo ikut juga main Bun. Wah, boleh dong. Boleh dong. Biar dia salurkan Bakatnya. Dia pakai bakatnya dia. daripada mainin ada yang lihat kan Bun, mending orang lihat skillnya. Benar. Coba kontrak habis itu, jadi kontrak nih sama apa? Sama sampo, apa sama sepatu olahraga ya kan? Benar. Tapi kalau Bunda lebih mentingin anak-anak pendidikan dulu atau karir dulu Bun? Dua-duanya. Oh barengan. Balance. Kayak anak-anak gitu suka balet, aku nggak. Karena kan kalau yang benar-benar mereka mau kan, mereka harus homeschooling kan, Nah, biar lebih fokus kan. Aku nggak kasih homeschooling, tetap. Karena menurut aku ya udahlah. oh mereka ada yang minta ke Bunda, aku mau homeschooling Bun gitu, nggak mau Enggak, sekolah. maksudnya kalau dari tempat baletnya lebih menyarankan anak-anak yang emang mau fokus kan Datang ke homeschooling sana. dong. Oh, homeschooling. Homeschooling sekolah pelajarannya biar baletnya lebih fokus lagi gitu. Oh benar. Tapi aku nggak kasih sih. Ini udah kan ya? Kayaknya ya. Udah banyak kayaknya nih. Udah. Tinggal satu itu. Sayang ya Bun ya. Iya, Sikat tanggung aja ya. banget masalah ya kalau tinggalnya 5 ya nggak apa-apa ya. Wis, kita sih kayaknya nih bagus nih perkedelnya nih. Bagus sih. Dari warnanya juga menarik ya guys. Iya, golden brown. Dia episode masuk ini Heeh. yang maksudnya Cina dan Bunda Maya tuh. Iya, ini. Yang lain gagal ya? Sisanya sektor-sektor aneh loh. Dibilangin aku kan lumayan bisa masak Bun, aku Wah, bilang. luar biasa. Lumayan kan Bun? Iya, Bunda Maya juga. Wah, Berhasil. berhasil. Masak apa itu? Tempe. Korek. Enggak, tempe. Penyet. Tempe penyet. Iya. Di sini enak juga view-nya, ada danau-danau juga ya Bun. Itu aku gambar juga. Oh iya. Ya Kalau kan? malam terbang burungnya. Biar ada view. Benar juga ya. Jadi walaupun di sampingnya tembok tetap dibikinin kaca. Iya, terus dijadiin view. Iya, biar mataharinya masuk gitu ya Bun ya. Benar. Asik sih. Ini ide dari siapa? Papa? Sendiri. Sendiri? Aku emang suka, dan papi aku tahu aku suka banget interior kan sebenarnya. Adek aku sipil. Dia sekolah sipil, kuliah sipil di Taiwan malahan. Interior? Oh iya, sipil. Sipil bangunan. Ada yang mana lagi nih Bun? Ada adik paling kecil. Banyak juga Bunda. Ada 3 bersaudara aku. Oh, sangkain 11. Waduh. Saya dong itu. Iya dong. 3 bersaudara, Bunda. 3. Legit. Sipil. 3 yang satu sama Bunda yang suka live. Iya, Yang satu lagi sipil. Tapi dia kerja di perusahaan handphone juga. handphone. Kok beda tuh sipil ke handphone? Iya, tapi kan sekarang pegang perusahaan papi aku juga. Oh iya. Walaupun ada tim yang udah jalan gitu, tapi dia juga ya sambil ngecek-ngecek lah perusahaan papi. Dari dulu sebenarnya papi aku udah suruh aku pegang. Karena kan dia tahu kita tuh aku suka interior kan. Kecuali adik aku tuh yang Wendy. Dia nggak suka, ya biasa aja. Rumah dia aja aku yang desainin ya kan. Iya Suka kan, apa? suka makan ya sama Aunty Wendy, mau suka shopping. Iya tapi dia pinter nego lah. Nah jadi papi aku tuh dari dulu sebenarnya suruh aku pegang perusahaannya dia sama adik aku. Cuman kita ya karena kita udah punya sibuk masing-masing, udahlah papi gitu. Tapi pas papi aku pass away akhirnya ya mau nggak mau kita ada handle juga. Tapi ada orang yang udah running juga.
tim-timnya papi juga udah running semua. Masih running sampai sekarang. Masih jalan. Iya, orang bangunannya nggak mungkin dong. Kan banyak yang dia bangun tuh di luar kota juga banyak. Jadi sebenarnya masih running. Sebenarnya tadinya dia udah gak jadi kontraktor karena aku bilang, udahlah aku udah kerja, lu enjoy life aja. Udah. Oh, jadi Bunda yang store maksudnya? Iya, sebenarnya dari duit dia sendiri juga dia udah bisa hidup sendiri tanpa harus, maksudnya udah bisa slow living lah gitu, istilahnya dari tabungannya dia gitu loh. Tapi akhirnya dia mau bangun rumah ini kan. Dia bangun rumah ini karena dia bilang dia mau buat cucunya. Oh. Nah, akhirnya baru bangun rumah ini dikontrak sama banyak Brand. lagi, kerja sama, jadinya banyak lagi kerjaannya, jalan lagi. Terus dia bilang, udahlah gue daripada di rumah terus capek, mendingan gue kerja. Udah orang kan kalau udah biasa kerja. Umur berapa sih Bapak? Berapa ya bapak gue ya? 63 ya? Atau 65 ya? 65. Selesai jadi. Akhirnya guys, perkedel Harus coba. atap dan Silakan. Bunda Bunsar udah jadi. Wah, panas sih ini. Garing dalamnya. Coba kita ambil piring kecil ya. Cek garing nggak tuh? Ambil. Tuh, crispy loh. No, Crispy guys. tuh bunyi loh. Wah, bunyinya sih oke ya. Nah, kalau aku cara memilih makanan pilih yang paling kecil, Bun. Oh gitu. Karena biasanya matangnya lebih merata. Wow. Semakin gede semakin Wih, bunyinya denger kan? Dengar pun. Emang si Padang enak deh. Sayangnya. sama ayam gulai ya. Jadi pengen lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Luar biasa. Perkedel terenak yang pernah saya makan. Bawangnya pas kan, nggak kebayang? Bawangnya pas. Wah, enak ternyata. Wah, tidak diragukan lagi. Abis ini berarti masak buat anak-anak. Enak kan, Bun? Ya. Terima kasih. Udah main ke sini. Sama-sama, Jangan Bun. bosan-bosan. Salam Thank buat you. Aurel. Thank you, Bunda. Nanti kita lanjutkan bisnis kita. Iya. Oke. Kita jadwalkan Bun, buat ketemu dan main. Oke. Iya. Jadwalkan temu dan main biar Bunda dapat senengnya dulu. Ya. Ya. Oke, bye-bye. Thank you. Bye bye.